Bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang halatul ismi min haitsul i'rab. Keadaan isim menurut dalam sisi i'rabnya. Isim terbagi menjadi tiga secara i'rab. Yang pertama adalah marfu, kemudian yang kedua adalah mansub, kemudian yang ketiga adalah majrur. Saya ulangi, isim secara i'rab keadaannya terbagi menjadi tiga, yaitu marfu, kemudian mansub, kemudian majrur. Kemudian di dalam marfu ada 4 keadaan, yaitu adalah ketika mufrad atau jamak taksir, kemudian ketika musanna, kemudian yang ketiga adalah jamak mudzakkar salim, kemudian yang keempat adalah jamak muannats salim. Ketika mufrad dan jamak taksir, maka tanda rafa'nya adalah dhammah. Adapun ketika musanna, tanda rafa'nya adalah alif. Yang di sini ada nun tambahan sebagai tasniyah ya. Kemudian ketika jamak mudzakkar salim ada wawu dan nun. Kemudian ketika jamak muannats salim ada dhammah juga. Ketika kita mengi'rab, maka cara kita mengi'rab adalah pertama kita contoh di nama muslim. Nama muslim i'rabnya adalah muslim misalnya, maka cara mengi'rabnya adalah fa'il karena dia dalam menjadi pelaku fa'il. Kemudian dia termasuk dari golongan mansub atau majrur, dia masuk golongan marfu ya. Fa'il marfu, kita tulis marfu di sini. Tanda rafa'nya apa? Wa alamatu dan tanda raf'ihi, rafa'nya adalah dhammah. Setiap mufrad atau jamak mudzakkar salim yang dia menjadi fa'il, menjadi pelaku, dia wajib marfu, oke? Dan tanda rafa'nya adalah dhammah, maka di sini harus pakai dhammah. Kemudian yang kedua adalah musanna. Di sini ada musanna. Yang kedua adalah musanna. Musanna ketika ada mufrad yang dia memiliki dua mufrad, ketika dia yang kedua adalah musanna ketika ada isim yang memiliki arti musanna, memiliki dua orang seperti muslimani. Perhatikan di sini muslimani, dua orang muslim, muslimani. Ketika dia menjadi fa'il, maka dia wajib ada alif lam, wajib ada alif dan nun. Maka di sini kita tulis nama muslimani. Cara i'rabnya adalah karena dia fa'il, fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alif. Tanda rafa'nya adalah alif. Dia adalah fa'il yang dirafa' dan tanda rafa'nya adalah alif. Kemudian yang ketiga adalah jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim ketika dia menjadi fa'il, maka dia wajib ada wawu dan nun karena dia dalam keadaan rafa'. Dalam keadaan rafa', maka di sini menjadi nama muslimuna. Cara i'rabnya gimana? Kita tulis di sini cara i'rabnya muslimuna. Muslimuna misalnya. Cara i'rabnya pertama kita harus ketahui bahwa muslimun itu adalah fa'il. Karena maka kita tulis di sini fa'il marfu'un wa alamatu dan tanda raf'i, tanda rafa'nya adalah al-wawu. Kenapa dia wawu? Li'annahu, karena dia jamak mudzakkar salim. Ini tambahan saja ya. Kalau misalnya dia cukup wa alamatu raf'i al-wawu, buat pemula itu sudah cukup. Ketika dia menjadi jamak muannats salim, maka tanda rafa'nya adalah dhammah, maka dia i'rabnya seperti i'rab yang ada di sini. Begitu juga yang kedua,
mansub ya. Bagian kedua, yang pertama adalah marfu, bagian kedua adalah mansub. Di dalam mansub ini perhatikan, mansub maka kita tulis harokat fathah musliman, kemudian muslimaini, kemudian muslimina, kemudian muslimatin misalnya. Semuanya ketika dia mufrad atau mudzakkar salim maka wajib fathah ketika mansub. Misalnya di sini adalah ketika menjadi maf'ul bih ya, menjadi maf'ul bih. Ra'aitu musliman, musanna ra'aitu muslimaini. Ketika jamak mudzakkar salim ra'aitu muslimina, ketika jamak muannats salim ra'aitu muslimatin. Gimana cara i'rabnya di sini? Cara i'rabnya adalah dengan kita tulis di sini, contohnya adalah contoh di sini maf'ul bih karena dia sebagai maf'ul, mansubun wa alamatu, dan tanda nasbihi, nasabnya adalah al-fathah, wa alamatu nasbihi al-fathah, tanda nasabnya adalah fathah. Muslimina, gimana cara i'rab muslimina? Kita lihat di sini, kita lihat contoh i'rab muslimina. Bagaimana cara i'rabnya? Pertama kita harus ketahui bahwa dia adalah sebagai maf'ul. Maka bagaimana cara i'rabnya? Kita tulis dulu di sini muslimina, muslimaini ya, muslimaini atau muslimina juga bisa. Muslimina sebagai jamak, muslimina sebagai musanna. Muslimaini cara i'rabnya adalah maf'ulun bih mansubun wa alamatu, dan tanda nasabnya wa alamatu, dan tanda nasbihi, nasabnya apa? Al-ya, tanda nasabnya adalah al-ya. Maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi adalah al-ya, muslimaini. Kemudian contoh ketiga adalah muslimina ya. Muslimina misalnya, muslimina cara i'rabnya adalah maf'ulun bih mansubun wa alamatu mansubun, kurang jelas tulisannya. Muslimina cara i'rabnya adalah maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-ya, wa alamatu nasbihi al-ya. Ini kurang jelas, maka saya tulis di sini mansubun wa alamatu nasbihi al-ya. Baik, muslimatin ketika dia nasab maka tanda nasabnya adalah kasrah. Muslimatin tanda nasabnya adalah kasrah. Taib. Yang bagian ketiga adalah majrur. Maka ketika dia menjadi mufrad atau taksir dia wajib kasrah. Ketika musanna dia wajib ada ya dan nun, muslimaini. Ketika jamak mudzakkar salim maka dia wajib ya dan nun, muslimina. Ingat perbedaannya antara muslimaini dan muslimina. Ketika jamak muannats salim maka dia wajib diharokati kasrah seperti biasa, bi muslimatin, marartu bi muslimatin. Marartu saya melewati orang muslim, marartu bi muslimaini saya melewati dua orang muslim. Marartu bi muslimina saya melewati orang-orang muslim. Marartu bi muslimatin saya melewati para muslimah. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Ini adalah tanda-tanda halatul isim dan macam-macam keadaan isim dalam segi i'rab. Kemudian di bagian setelahnya di sini ada hifdzul mufradat. Hifdzul mufradat ini wajib dihafalkan buat teman-teman sebagai penambahan mufradat. Kemudian di halaman terakhir di sini ada latihan soal, silakan diklik pada bagian sini ya, silakan diklik untuk mengerjakan soal jika sudah memahami apa yang sudah diterangkan. Syukran barakallahu fikum. Kita selesai fondasi dasar 1 yaitu tentang isim. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.